Marilah kita simak sambutan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Klik, kami persilakan. Cek, cek. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak Kadis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kita buat kita semua. Yang saya hormati para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dari Bu Sekdis hadir juga, para kepala suku dinas, para PT, dan juga pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada pagi hari ini dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti sosialisasi, implementasi manajemen risiko di lingkungan DBRKP. Hadirin saya hormati teman-teman semua, kegiatan ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban regulasi, namun merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, yang akuntabel, transparan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Dalam dunia kerja yang semakin kompleks, kita semua tahu bahwa risiko tidak bisa dihindari, tapi dengan manajemen risiko, kita bisa mengantisipasi, mengendalikan, bahkan mengubah risiko menjadi peluang. Sebagaimana diatur dalam Pergub 122 tahun 2020, setiap pemimpin dan ASN wajib menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Manajemen risiko ini menjadi bagian penting dari sistem pengendalian inter pemerintah atau SPIP. Sebagaimana ditegaskan juga dalam PP nomor 60 tahun 2008. Saudara-saudara sekalian, sebagai SKPD yang menangani pembangunan, penyediaan, dan penataan perumahan rakyat, kita tentu menghadapi risiko yang nyata di lapangan. Misalnya, mungkin kita tahu ya, gagal tender pembangunan Rusunawa, mungkin lama juga di tendernya, kemudian juga eh, data menerima bantuan yang tidak akurat, atau juga keterlambatan dalam desain dokumen perencanaan. Nah, untuk risiko-risiko yang tidak diidentifikasi dan dikelola sejak awal, dampaknya bisa berantai dan juga target kita menjadi tidak tercapai. Serapan anggaran menjadi rendah dan juga menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, saya minta pada seluruh jajaran, teman-teman semua, baik di dinas, di suku dinas, hingga unit yang teknis untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam setiap tahapan, kemudian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Menyusun dan menetapkan piagam manajemen risiko paling lambat tanggal 31 Januari, sebagaimana diamalkan dalam Pergub 122 tahun 2020. Membangun budaya sadar risiko dengan membiasakan diri bertanya dalam setiap kegiatan. Apa risikonya? Bagaimana kita mengelolanya? Melakukan komunikasi dan konsultasi lintas unit agar risiko tidak hanya ditangani per individu, tapi bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari dinas akan mendukung proses ini, termasuk dengan menyiapkan format piagam manajemen risiko, template identifikasi risiko, hingga pendampingan teknis bila dibutuhkan oleh unit kerja. Hadirin yang saya banggakan, mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk mewujudkan organisasi yang bukan hanya target oriented, tapi juga risk aware. Karena organisasi yang tangguh adalah organisasi yang tidak hanya merencanakan keberhasilan, tetapi juga siap untuk menghadapi kemungkinan kegagalan. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh narasumber, moderator, dan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi implementasi manajemen risiko tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Salam. semangat bekerja.
Mungkin teman Terima kasih pada Pak Kadis atas sambutannya. Memasuki acara inti, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi tentang implementasi manajemen risiko yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Muhammad Ali, dan akan dipandu oleh moderator acara, Ibu Keisha Anggreni. Kepada Bapak Muhammad Ali dan Ibu Keisha, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Akbar. Eh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Ibu Meli Budiastuti, para pejabat administrator dan pengawas, serta seluruh rekan-rekan pegawai DPR KP yang telah hadir via daring pada acara sosialisasi ini. Perkenalkan, saya Keisha Anggraini, staf seksi investasi dan manajemen resiko UPDP yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya sesi ini. Sebelum kita masuk ke materi utama, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar agar kita memahami konteks kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita tentu sudah sering dengar atau pernah mendengar istilah SPIP atau Sistem Pengendali Intern Pemerintah. SPIP adalah kerangka kerja penting yang memastikan semua Kegiatan pemerintah berjalan secara efektif, efisien, patuh terhadap aturan, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Namun ternyata memiliki SPIP saja Tidak cukup, Bapak Ibu. Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008, salah satu unsur utama SPIP adalah penilaian risiko. Sehingga manajemen risiko menjadi bagian yang tak terpisahkan dari SPIP itu sendiri. Untuk mempermudah pemahaman kita bisa menganalogikan SPIP ini sebagai tubuh manusia dan manajemen risiko sebagai sistem imunnya. Sama seperti tubuh yang membutuhkan sistem imun untuk mendeteksi virus atau melindungi dari penyakit, organisasi pun membutuhkan manajemen risiko untuk mendeteksi potensi kegagalan, pelanggaran, atau hambatan dalam mencapai tujuannya. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan, dan tanpa manajemen risiko, SPIP pun hanya menjadi formalitas dan tidak mampu melindungi organisasi dari kegagalan. Maka dari itu, hari ini kita akan bersama-sama menjalani proses implementasi manajemen risiko di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Menjalani proses implementasi manajemen risiko di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Suaranya kecil lah gitu. Dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Ali. Beliau yang menjabat sebagai Kepala Bagian 2018 memiliki pengalaman yang cukup panjang dan peran strategis dalam penguatan sistem pengendalian intern di DPRKP. Antara lain, beliau ini merupakan anggota tim pengawas SPIP DPRKP berdasarkan SK Kepala Dinas. Beliau pun ditunjuk berdasarkan keputusan gubernur sebagai agen perubahan tahun 2022 hingga 2025. Beliau Berarti suaranya double. budaya Bapak Ibu. Ya, ini jelas. Baru jelas. Oke. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi Pak Ali ini Bapak Ibu merupakan anggota tim pengawas yang sudah saya jelaskan tadi. Beliau adalah tim pengawas SPIP DPRKP. Yang terakhir itu beliau juga menjadi calon asesor penilaian mandiri OPD tahun 2025 yang keputusan. Dengan pengalaman dan pemahaman beliau, kita akan mendapatkan gambaran nyata bagaimana manajemen risiko dijalankan secara konkret di lingkup DPRKP. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kepada Bapak Ali, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Kaisa. Izin Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar dengan baik. Tes. Cek sound. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Belum, Kurang masih jelas. kecil. Kurang jelas. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Cek sound, cek. Bapak Ibu, bagaimana suara saya? Apa bisa terdengar? Masih kecil.
Baik Bapak Ibu, sekarang bagaimana Pak, bisa terdengar? Baru itu Ah, Dina. bagus. Baik, terima kasih Mbak Esa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, para pejabat administrator, para pejabat pengawas, dan para pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Kaisa dan Susi. Baik Bapak Ibu, Pak bisa menampilkan slide pertama. Baik, ini langsung materi, Pak Ali. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan undangan hari ini kita akan melakukan sosialisasi tentang implementasi manajemen risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, karena kami tahu bahwa hari ini jadwal Dinas Perumahan itu sangat padat, terutama di jam 9, tapi Bapak Ibu masih menyempatkan diri. Tadi pembukaan, tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan sosialisasi ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang implementasi manajemen risiko, kita bisa membayangkan DPRKP ini sebagai sebuah kapal besar yang inginnya berlayar mencapai samudra yang luas, di mana kapten kapalnya yaitu kepala dinas mungkin sebenarnya sudah menetapkan tujuan yang jelas. Kita bersama juga telah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dalam renstra kita. Kemudian juga kita sudah memiliki para manajer-manajer, para kasudin, para pejabat administrator, pejabat pengawas yang handal. Kita juga memiliki kru-kru yang siap, mulai dari PNS dan non-PNS. Bahkan kalau bicara tentang kapal, ini caranya kapalnya sudah siap berlayar dengan bahan bakar yang tinggi. Dan kita akan menuju ke sebuah pulau. Nah, sebelum itu kita mungkin akan melihat sebuah ilustrasi dulu Bapak Ibu, bagaimana ketika Dinas Perumahan ini kita anggap sebagai sebuah kapal yang besar. Mas Akbar boleh tolong ditampilkan video ilustrasi tentang sebuah kapal. Baik, Pak Ali. Dan Desember 2020. Itu yang jempol itu. Yang ini apa? Titanic, bukan? Ada video lain? PRKP. Oh, bukan yang Udah kapal dibayar. Titanic, Pak Ali. Bukan yang ini. Bapak Ibu, tadinya saya inginnya kita akan menampilkan sebuah kapal yang indah, yang besar, yang berlayar dan sampai ke tujuan. Tapi videonya nggak ada yang lain. Adanya ini Pak Ali. Mungkin kemarin. Oh, silakan. Mari Bapak Ibu kita lihat dulu, mudah-mudahan nanti ada hubungan dengan apa yang kita sampaikan nanti. Silakan Mas Akbar. Telah memiliki kapasitas yang cukup untuk mencapai tujuan, tapi ya karena kebetulan kita dapat kapal yang Titanic, mudah-mudahan ini ada hubungan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang hadir di sini kalau lahirnya setelah tahun 1998 mungkin nggak sempat nonton video premier terbarunya, karena video ini mulai dirilis itu tahun 97 kalau nggak salah ya, 97, 99 itu masuk ke Indonesia. Nah, video ini sampai mendapatkan 11 penghargaan. Artinya memang mungkin tidak sama dengan kenyataannya, tapi dia bisa menggambarkan sesuatu yang kemudian orang bisa menganggap ini sebuah ilustrasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi dalam cerita kapal ini, mungkin Bapak Ibu sudah sering juga menontonnya, karena sekarang juga kapal yang pada zaman itu di tahun 1912 itu 1912 itu ini termasuk kapal yang terbesar. Sebetulnya bukan terbesar, ada 3 kapal terbesar. Ada kapal Titanic, kemudian ada kapal Olimpik, kemudian ada juga Britan. Itu 3 kapal itu kapal besar. Tapi dua kapal itu sebenarnya yang lainnya sudah tenggelam duluan karena berbagai peristiwa. Ada yang karena perang, ada karena juga karena menabrak. Titanic ini ketika dia berlayar dia sudah tahu bahwa 2 kapal sebelumnya itu mengalami kecelakaan yang tak terhindarkan. Tapi karena dengan keyakinan penuh dan memang memiliki berbagai macam ahli di dalamnya, mereka meyakini bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena kapal ini mereka buat dalam 15 kompartemen. Kompartemen itu artinya kapal itu bagian lambungnya itu dibagi menjadi 15, sehingga kalaupun salah satu bocor atau 2 bocor, itu tidak akan menenggelamkan kapal ini. Sehingga mereka yakin bahwa ketika berangkat itu nggak akan terjadi apa-apa. Dan bahkan pada saat itu sebetulnya kapal-kapal lain hampir tidak bersemangat untuk berlayar karena keunggulan kapal ini. Jadi orang-orang yang sudah memesan kapal di tempat lain pindah ke sini.
Apa yang ingin saya sampaikan adalah pada saat itu kapal ini merupakan kapal termewah, tercanggih, terbesar, dan terlengkap di dunia. Dan pada saat keberangkatan itu, Nahoda yakin bahwa akan mencapai tujuan. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa umpamakan sebuah organisasi, di mana kita punya rencana yang baik, pimpinannya sudah cakep, kemudian SDM-nya juga cakep, kemudian anggaran cukup, tapi ternyata tanpa manajemen risiko, kita tidak tahu tantangan apa yang menanti. Kita tidak siap menavigasi gelombang ketidakpastian. Nah, oleh karena itu, hari ini kita tidak hanya bicara soal prosedur atau regulasi, kita bicara soal membangun budaya kehati-hatian, kepekaan terhadap ancaman, kesiapsiagaan, dan bertindak. Di tengah kompleksitas tugas dinas perumahan yang cukup banyak, dari penataan kawasan padat, kemudian pembangunan rusun, pengelolaan dana perumahan, kita tidak bisa lagi hanya bertumpu pada intuisi. Kita perlu sistem yang bisa memetakan risiko dan memandu bagaimana langkah selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, untuk itu mari kita bersama bagaimana mengimplementasikan manajemen risiko sehingga tidak terjadi sebagaimana kapal Titanic yang dia sudah merasa kuat dan merasa hebat, tapi ternyata tanpa manajemen risiko, di mana perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dalam cerita Titanic ini, sebetulnya semua perlengkapan sudah lengkap, tapi karena mereka yakin dengan dirinya, dengan kapalnya nggak akan tenggelam, mereka mengurangi pelampung, karena pelampung itu ketika itu sebenarnya jumlahnya sudah cukup, tetapi karena itu katanya mengganggu estetika kapal mewah, jadi jumlahnya dikurangi. Kemudian juga yang seharusnya mereka sebelum berangkat melakukan pelatihan evakuasi, pelatihan menaiki skoci, itu juga dibatalkan karena menganggap tidak akan tenggelam. Dan pada akhirnya sebuah, bukan gunung sebetulnya, kalau gunung nggak bergerak, sebetulnya itu iceberg, itu pecahan gunung yang mengapung. Artinya apa? Sebetulnya bukan tidak tahu bahwa di sana ada gunung atau tidak. Semua di sana ada tahu, tapi tidak mengantisipasi apabila gunung itu kemudian pecah dan kemudian dia mengambang di lautan dan kemudian itu tidak terlihat. Dan sebetulnya juga dalam cerita ini, kapal Titanic itu bukan tidak mendapat informasi. Dia sudah mendapat informasi, bahkan mendapatkan 6 peringatan. Namun dia beberapa peringatan itu diabaikan. Nah, ini juga mungkin dapat terjadi di organisasi. Kemudian juga bukan dia tidak tahu bahwa di sekitarnya itu ada kapal-kapal lain. Tapi kenyataannya ketika mereka menganggap bahwa kapal itu akan membantu, di lapangan tidak dapat terjadi demikian. Di faktanya adalah kapal-kapal lain tidak menduga bahwa dia akan tenggelam sehingga tidak bisa membantu. Juga pada saat bersamaan ketika diinginkan bantuan, ternyata mereka kesulitan terkait informasi. Dan ini mungkin bisa juga kita ilustrasikan atau analogikan di institusi pemerintah ketika kita menganggap bahwa SKPD-SKPD lain akan membantu, tetapi karena terkait dengan komunikasi dan informasi yang kurang lancar, maka kemudian bantuan-bantuan atau stakeholder yang berada di kiri kanan itu tidak dapat membantu secara maksimal sebagaimana kapal Titanic yang kemudian tenggelam dan tidak mendapat bantuan. Bantuan dapatkan setelah sebetulnya kapal Titanic sudah tidak bisa tertolong lagi dan mereka sudah tenggelam. Jadi sangat sedikit sekali yang tertolong. Mungkin itu ilustrasi saja. Baik Bapak Ibu, Mas Akbar bisa slide kedua ditayangkan. Slide yang kedua langsung. Ya, ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memahami pentingnya manajemen risiko, ini kita perlu mulai dari definisinya terlebih dahulu. Risiko ini dapat dipahami sebagai gabungan dari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sasaran organisasi. Artinya bahwa risiko ini bukan hanya tentang sesuatu yang buruk, tetapi tentang ketidakpastian yang berpotensi menggagalkan target atau tujuan yang kita harapkan. Nah, lalu bagaimana kita menghadapinya? Nah, disinilah peran manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengendalikan risiko agar tetap dalam batas yang dapat diterima. Nah, ini dapat dilakukan melalui pertama, budaya organisasi yang peduli terhadap risiko. Yang kedua, prosedur dan struktur yang mendukung pengendalian. Kemudian keyakinan yang memadai bahwa sasaran organisasi tetap dapat tercapai. Kemudian tujuan akhirnya adalah sederhana, yaitu menjaga agar risiko tidak mengganggu keberhasilan organisasi. Sehingga risiko yang terjadi ini yang tadinya bisa merusak, ini bisa kita kelola menjadi sesuatu yang terkendali dan bahkan dalam beberapa kasus ini menjadi peluang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. Nah, semua ini telah ditegaskan sebetulnya dalam pasal 1 Peraturan Gubernur nomor 122 tahun 2020
yang menjadi dasar kita dalam membangun sistem manajemen risiko di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lanjut, Mas Sawar. Ya, Bapak Ibu, ketika kita bicara manajemen risiko, ini sebenarnya adalah komponen penting dalam sistem pengendalian intern pemerintah atau kita kenal dengan SPIP. SPIP ini tujuannya untuk memastikan bahwa tujuan organisasi kita itu bisa tercapai secara efektif. Kemudian juga dalam rangka SPIP, maka manajemen risiko ini berperan untuk pertama mengidentifikasi dan mengelola risiko yang kemudian bisa menghambat pencapaian tujuan atau kegiatan pemerintah. Nah, dia juga dapat memberikan dasar pengambilan keputusan sehingga lebih terukur dan kita bisa waspada terhadap potensi kegagalan atau penyimpangan. Manajemen risiko ini juga bisa menjadi alat kendali dini agar instansi pemerintah dapat bertindak preventif. Jadi bukan hanya reaktif ketika ada persoalan baru kita kemudian bergerak. Nah, dengan kata lain, tanpa manajemen risiko, SPIP tidak akan dapat berjalan lancar. Nah, keduanya saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Tentu saja untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Lanjut, Mas Akbar. Baik, Bapak Ibu, kita bisa memulai dengan memahami mengapa SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ini dibutuhkan dalam tata kelola keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu tentang pemberantasan negara, khususnya pasal 55 ayat 4, ini mengamanatkan bahwa setiap menteri atau pimpinan lembaga yang bertindak sebagai pengguna anggaran maupun pengguna barang, dia wajib memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN dan tentu juga kalau kita mungkin APBD ini telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang tentu saja memadai. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Nah, lalu dalam pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 ini ditegaskan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan itu wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh di lingkungan pemerintah. Nah, artinya, Bapak Ibu, SPIP bukan sekedar kewajiban administratif seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bukan juga sebagai pemenuhan kewajiban hukum saja, tapi juga menjadi landasan untuk menjamin pengelolaan keuangan negara itu efisien, transparan, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lebih lanjut, Bapak Ibu, kita juga perlu merujuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Di mana pasal 12 ini dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan maupun kinerja, pemeriksa, dalam hal ini BPK, wajib melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPP. Dengan kata lain, pelaksanaan SPP ini akan menjadi objek penilaian dalam audit. Jadi menjadi salah satu penentu apakah instansi kita layak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau sebaliknya. Jadi jelas bahwa SPP bukan hanya bermanfaat untuk kepentingan internal organisasi, tetapi juga untuk memenuhi standar pemeriksaan internal eksternal. Jadi bukan cuma untuk kita di Dinas Perumahan saja, tapi terkait dengan pemeriksaan di luar, SPP atau dalam hal ini manajemen risiko ini sangat bermanfaat. Lanjut, Mas Akbar. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang sistem pengendalian internal atau SPP, dia memiliki 5 unsur utama. 5 unsur utama ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pengendalian utuh, di mana kelima unsur tersebut pertama adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Nah, dari kelima unsur tersebut, unsur kedua yaitu penilaian risiko, ini merupakan jantung dari manajemen risiko. Nah, Bapak Ibu, kita fokus ke unsur penilaian risiko atau manajemen risiko. Dalam SPIP sendiri, manajemen risiko ini terdiri dari 2 komponen. Pertama, identifikasi risiko. Ini adalah proses kita mengenal peristiwa atau mengenal kondisi faktor yang dapat menghambat tercapainya organisasi. Tentu saja organisasi kita di misalnya tadi sudah disampaikan keterlambatan proyek, kemudian misalnya kekurangan anggaran, katakanlah, kemudian potensi konflik terhadap antar regulasi,
Kita lagi siapin rekomendasi teknisnya buat Pak Wali. Bocor Pak Agus, bocor suaranya. Ah, Mohon izin Bapak Ibu, siap. suaranya. Hari ini mungkin diluncurkan Pak Aslan. Mari, Pak Dan. Ya, Baik Bapak Ibu, lalu yang kedua adalah tentang analis risiko. Nah, setelah kita mengenal tadi risikonya, maka risiko itu harus dianalisis. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi dan seberapa besar dampaknya, nah di sini kita akan menentukan risiko. Mana yang perlu ditangani, mana yang dipantau, atau mana yang memang perlu kita anggap bisa ditoleransi. Nah, kemudian tujuan akhirnya adalah agar organisasi dapat mengantisipasi gangguan, tentu saja gangguan yang sejak dini harus kita ketahui. Kemudian kita dapat menyusun rencana pengendalian yang dapat diukur dan sistematis. Baik, lanjut Mas Akbar. Bapak Ibu, untuk memperkuat pelaksanaan pengendalian intern ini, sebetulnya di Pemprov DKI Jakarta sudah terdapat Pergub 122 tahun 2020, seperti disampaikan Pak Kadis tadi, yaitu tentang penerapan risiko di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, di mana peraturan ini menjadi acuan utama bahwa setiap perangkat daerah ya wajib mengintegrasikan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran organisasi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa buka mungkin Keputusan Gubernur nomor 153 tahun 2021, ini tentang struktur manajemen risiko. Di mana melalui keputusan ini sudah ditetapkan secara resmi pelaksana manajemen risiko di tiap tingkat daerah, termasuk penunjukan pemilik risiko, kemudian koordinator risikonya siapa, manajer risikonya siapa. Nah, kalau untuk dinas-dinas dalam aturannya, pemilik risiko itu adalah kepala dinas, kemudian koordinator risiko adalah sekretaris dinas, dan manajer risiko ini adalah kepala seksi atau subbagian yang mengelola program. Nah, Bapak Ibu lebih lanjut, regulasi ini juga menegaskan 2 poin penting, terutama di pasal 5 ayat 1, ini menyebutkan bahwa setiap pimpinan dan ASN, jadi sekali lagi saya ulang lagi, setiap pimpinan dan ASN di lingkungan Provinsi DKI Jakarta harus menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari proses pencapaian sasaran. Jadi tanpa kecuali ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ini artinya manajemen risiko ini bukan pilihan, tapi keharusan fungsional dalam setiap program, proyek maupun kalau kita lihat di pasal 8 ayat 2, ini menegaskan juga bahwa proses manajemen risiko ini wajib dilaksanakan oleh pemilik risiko dan dituangkan dalam piagam manajemen risiko yang tadi sudah sampaikan bahwa paling lambat 31 Januari. Artinya nanti kita harus sudah punya di 31 Januari 2026. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya menjadi indikator bahwa perangkat daerah sudah siap secara sistematis untuk mengendalikan manajemen risiko. Jadi melalui 2 regulasi ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menunjukkan komitmennya, yaitu tentu saja dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis risiko. Nah, tugas kita bersama adalah mengimplementasikan bukan hanya dalam bentuk dokumen, tapi dalam setiap tindakan, keputusan, dan perencanaan untuk unit kerja masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini di sini bisa kita lihat ini struktur manajemen risiko yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah memiliki struktur manajemen risiko. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah proses manajemen risiko. Yang pertama dimulai dari komunikasi dan informasi, kemudian nanti ada penetapan konteks dan penilaian risiko. Selanjutnya ada penanganan risiko dan monitoring dan review. Nah, sosialisasi hari ini kita akan melihat gambaran sejauh mana implementasi yang sudah kita lakukan. Nah, sebetulnya kalau kita melihat tahap-tahap ini, kita di Dinas Perumahan ini sudah melaksanakan semuanya, dari mulai komunikasi dan informasi sampai evaluasi. Hanya memang kemudian aplikasi yang sudah kita lakukan ini mesti dimasukkan ke dalam tools-tools sehingga bisa diukur apakah kemudian manajemen risiko sudah terlaksana atau belum. Jadi sebenarnya PR-nya cuma tinggal satu langkah, usai mohon izin. Kita sudah melaksanakan, tinggal bagaimana mendokumentasikannya. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut.
eh, kalau tadi ada beberapa step-stepnya, ini salah satu stepnya adalah penetapan konteks, mulai dari menentukan ruang lingkup dan seterusnya. Ini nanti dimasukkan ke dalam matrik-matrik. Bapak Ibu, ini mungkin saya akan sampaikan sepintas saja, mohon izin bukan Bu Segdis. Kenapa? Karena sebetulnya ini bukan pertemuan pertama kita, kecuali kalau hari ini ada peserta yang baru pertama hadir. Karena ini sebenarnya pertemuan ketiga kita dari 2 kali sosialisasi yang sudah kita lakukan terkait dengan sistem ini SPP. Nah, lanjut Mas Akbar sebelah. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana implementasi manajemen risiko yang sudah kita lakukan selama ini dan bagaimana pendokumentasiannya. Lanjut, lanjut sebelah. Bapak Ibu mungkin masih ingat. Jadi kalau nanti yang merasa belum pernah mengikutinya, Bapak Ibu bisa buka di YouTube kita atau di YouTube dicari saja. Kita sudah mempunyai dokumen bahwa sebetulnya Dinas Perumahan sudah pernah melaksanakan sosialisasi sejak awal. Jadi sejak pengenalan SPP pun kita sudah melakukan sosialisasi. Kita sudah menjelaskan bagaimana manajemen risiko, bagaimana tadi konteks, bagaimana tadi tentang lingkup pengendalian, identifikasi risiko, penanganannya, sampai dengan evaluasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat saja. Selanjutnya juga, silakan Mas Sabar satu lagi. Sebenarnya kita tidak sampai di situ Bapak Ibu. Kita juga sudah pernah melakukan penyusunan SPP. Sebenarnya kita sudah sosialisasi, kita juga sudah bahkan melakukan implementasi dengan cara pengisian waktu itu. Kita sempat waktu itu Bu Sekdis sudah menyiapkan teman-teman bahkan di UPT kita sudah menyusun bersama terkait dengan konteks manajemen risiko, kemudian cara mengidentifikasi, bahkan kita juga sempat mengajarkan cara bagaimana memasukkan ke dalam sistem aplikasi Ciprisai. Itu cukup lengkap sekali. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini juga salah satu sebenarnya implementasi. Jadi kebetulan hari ini Bu ya, ini kan kita ada undangan tentang masyarakat pembelajar anti korupsi. Jadi kalau kita bicara tentang SPIP, manajemen risiko itu sebetulnya hanya salah satu dari 3 bagian. Dan 2 bagian lain adalah salah satunya adalah pengukuran implementasi pencegahan korupsi. Dan salah satunya ini kita sudah lihat bahwa komitmen Dinas Perumahan untuk melakukan hal itu dengan berbagai macam cara, yaitu dengan melibatkan beberapa pimpinan ke dalam Bintek dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana kita menampilkan display pengaduan anti korupsi atau katakanlah pungli di Dinas Perumahan, ada nomor pengaduannya. Nah, itu juga sebenarnya bentuk implementasi. Nah, bentuk implementasi inilah nanti akan kita masukkan ke dalam format. Jadi sebetulnya banyak eviden-eviden yang sudah kita laksanakan. Lanjut, Mas Akbar. Nah, Bapak Ibu bahkan kita melihat bahwa ketika kita melakukan mengikuti apel pagi di Dinas Perumahan, kita sudah membacakan terkait dengan ikrar berakhlak. Ini merupakan juga salah satu komitmen bentuk evidence, bukti bahwa pemimpin di Dinas Perumahan ini sudah memberikan dukungan yang cukup kuat dan membuktikan bahwa memberikan fasilitas kepada kita semua untuk apa namanya nah, ini satu lagi Bapak Ibu. Nah, ini saya cuma ngambil satu saja. Tapi dari satu saja ini sudah menggambarkan eviden yang cukup kuat. Di mana kita setiap bulan Bu ya, kalau Rapim. Rapim itu selalu menampilkan agenda-agendanya. Ini salah satu agenda saya lihat. Ini agenda yang cukup membuktikan bahwa Dinas Perumahan sudah memenuhi unsur-unsur dari penilaian SPP. Di mana pertama, Dinas Perumahan secara reguler itu mengajak keterlibatan banyak pihak dalam hal penyusunan program, kemudian juga memberikan peluang untuk antisipasi bagaimana mengelola keluhan-keluhan masyarakat melalui CRM. Kemudian juga kita melakukan integrasi permasalahan secara kolektif di Dinas Perumahan ketika permasalahan itu ada di UPT, jadi tidak hanya UPT yang melaksanakan, tapi itu juga melalui koordinasi Dinas Perumahan. Itu artinya merupakan evidence bahwa SPP sudah terlaksana. Kemudian usulan Renja, kemudian juga Renstra yang dibuat itu juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan di Dinas Perumahan sudah melibatkan berbagai pihak. Kita belum lagi bicara tentang bagaimana keterlibatan masyarakat ketika membuat perencanaan, karena itu juga merupakan salah satu unsur penilaian, dan itu sudah terpenuhi dari Dinas Perumahan.
dalam kalau dulu namanya CAP CIP, tadi bagaimana masyarakat diikutkan dalam perencanaan dan bahkan mereka juga sebetulnya dalam implementasi kegiatan itu merasa bahwa itu bukan sekedar perencanaan dari dinas, tapi itu perencanaan mereka juga, sehingga mereka merasa memiliki program yang kita buat di wilayah. Lanjut. Nah, Bapak Bu, ini proses manajemen risiko mungkin cukup detail, tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada tahap-tahap yang harus dilalui. Pertama adalah nanti Dinas Perumahan akan melakukan penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu dilakukan oleh asesor. Tentu saja ini akan dibantu oleh manajer risiko, dalam hal ini adalah perencana program dan koordinator risiko, sehingga nanti kita memiliki data yang akurat terkait dengan perencanaan ke depan. Apakah perencanaan itu sudah sesuai dengan tujuannya? Nah, itu semua kita akan lakukan penilaian mandiri itu sampai dengan bulan Juni. Hasil penilaian mandiri itu kemudian terakhir di tanggal 30 Juni kita serahkan kepada inspektorat untuk melakukan penjaminan kualitas. Nanti dia akan melihat apakah evidence yang kita sampaikan itu sesuai. Setelah itu kemudian di bulan Juli inspektorat akan menyampaikan kepada BPKP. BPKP lah kemudian akan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai. Nah, kemudian BPKP akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga mereka bisa dapat menyimpulkan kira-kira organisasi itu dalam tahapan mana. Lanjut, bisa Pak. Habis ya? Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya hanya sekedar gambaran apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan, dan untuk detail-detail mungkin kita bisa akan bahas melalui diskusi. Dan saya yakin dan percaya sebetulnya kalau kita bicara tentang substansi, Bapak Ibu lebih mengetahui dari kami karena Bapak Ibu yang sudah melaksanakan. Hanya kami menyiapkan toolsnya saja dan bagaimana mengukur terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Ali atas pemaparan yang sangat komprehensif dan membuka wawasan kita bersama terkait implementasi manajemen risiko di lingkungan DPRKP. Kalau boleh saya ulas sedikit tadi dari pemaparan Pak Ali, berarti sebenarnya sudah banyak kegiatan yang kita lakukan di dinas ini yang ternyata merupakan bagian dari manajemen risiko dan SPIP itu sendiri ya Pak ya. Nah, sekarang kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin berbagi pengalaman langsung dari unit kerjanya masing-masing. Dan untuk menjaga keteraturan, silakan Bapak Ibu menggunakan fitur raise hand jika ingin menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin Pak Ali sebagai pemantik diskusi, izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan terlebih dahulu mungkin ya Pak Ali. Mungkin Pak bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana strategi agar piagam manajemen risiko dapat disusun tepat waktu dan mencerminkan kondisi real di masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Gisa. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa piagam manajemen risiko itu paling lambat 31 Januari. Dan bagaimana memperoleh itu? Ada beberapa tahap memang yang harus dilakukan oleh unit pemilik risiko, dan hal ini ada UPR, Dinas Perumahan. Yang pertama yang penting adalah membentuk tim unit pemilik risiko sejak awal. Nah, pastikan strukturnya seperti pemilik risiko, koordinator risiko, dan manajer risiko ini sudah ditetapkan melalui SK. Nanti kalau sudah ada SK-nya sehingga bisa dilakukan pelaksanaan berdasarkan petunjuk teknis yang sudah dilakukan. Kemudian kalau misalnya belum ada ya kita segera menyusunnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan
template resmi yang sudah disediakan oleh inspektorat. Nah, kebetulan kita waktu itu sudah pernah menyampaikan template-nya, bagaimana cara pengukurannya, tools-tools, bagaimana mengukur pencapaian. Kemudian di mana template itu nanti ada tentang dasar hukumnya, kemudian struktur tim manajemen risiko itu seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, rencana kegiatannya, kemudian tentu saja di dalamnya harus memuat komitmen pemimpin. Nah, kalau misalnya belum ada, mungkin nanti kita bisa dari tim kita bisa menyiapkan membantu. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting kita melakukan identifikasi risiko dan konteks ini sejak awal tahun. Jadi kita lakukannya bertahap. Pertama kita menetapkan sasaran unit. Sasaran unit itu kita nggak perlu karang lagi karena kita sebenarnya sudah ada di rencana kerja di renja tahunan itu sudah ada, tinggal masukkan saja. Nah, yang paling penting juga kita adalah mengidentifikasi stakeholder. Selama ini kita sebenarnya sudah tahu bahwa kita berkaitan dengan Citata, kita berkaitan dengan misalnya ATR, berkaitan dengan developer dan sebagainya. Nah, kita mulai mengidentifikasi kira-kira peran-peran mereka terhadap resiko yang akan kita hadapi itu apa. Itu secara awal sudah terintegrasi dulu. Nah, kemudian yang tak penting juga adalah yang keempat, kita melaksanakan rapat konsultasi internal. Artinya ini hal yang terus harus kita lakukan. Kebetulan kita kan jadwal rutin di Dinas Perumahan ini sudah ada, seperti jadwal rapat rapim. Nah, itu bisa dimasukkan, salah satunya adalah mengkonsolidasi atau mengkonsultasikan terkait dengan risiko-risiko yang ada. Nah, sehingga nanti ketika itu sudah dapat secara konsep, ketika kita memasukkan ke dalam tools pengukuran ini akan gampang. Nah, ketika sudah termasuk maka akan mudah menghitungnya. Tips tambahannya adalah kita jangan menunggu sampai pertengahan Januari karena nanti kan dia di 31 Januari. Nah, kita sudah mulai menyusun piagam ini bersama-sama itu mulai mungkin bulan-bulan ini juga sudah kita bisa susun. Kita gunakan Renja sebagai dasar risiko. Kemudian kita juga kalau perlu kita gunakan review tahun lalu. Mungkin tahun lalu masalahnya seperti apa penanganannya seperti apa. Karena yang disebut dengan risiko itu sebetulnya bukan hanya hal baru yang kita temukan yang akan datang, tapi bisa juga hal yang terjadi saat ini, tetapi kita menganggap bahwa hal yang terjadi saat ini mungkin akan terjadi juga di masa depan. Nah, ini juga bisa kita masukkan sebagai risiko. Nah, kita bisa contoh sederhana manajemen risiko itu nanti di manajemen risiko di piagamnya itu kita akan pertama menulis judul, namanya piagam ada judul. Nanti judulnya adalah Piagam Manajemen Risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Kita sebutkan dasar hukumnya 122 2020 atau PP 60 2008. Kemudian strukturnya, kita sebutkan strukturnya apa saja, nama jabatannya. Seperti tadi sudah sampaikan bahwa pemilik risiko ada kepala dinas, koordinatornya sekretaris, kemudian manajer risikonya, pejabat yang menangani terkait program dan anggaran. Kemudian tujuan dan ruang lingkupnya kita bisa lihat di RPJMD mungkin. Kemudian daftar risiko kita buat berdasarkan konsultasi kita bersama. Sebenarnya kita sudah punya yang pernah kita bahas. Kemudian yang paling penting terakhir adalah komitmen bersama. Nah, setelah itu ke piagam itu ditandatangani. Jadi demikian. Ya, silakan kepada Bu Sekdis. Siapa yang bertanya? Sekarang terdengar ya? Baik, Pak Ali. Saya mungkin mau menanyakan mengenai struktur manajemen resiko tadi yang Pak Ali sampaikan. Itu kan pemilik resikonya kepala dinas, koordinator, sekdis, dan manajemennya adalah kesukul program. Gitu. Apakah struktur manajemen resikonya ya cukup tingkat dinas saja? Nah, bagaimana dengan keberadaan daripada para pejabat administrator di sini? Karena kalau untuk menyangkut kegiatan-kegiatan yang ada di DPA daripada masing-masing pejabat administrator selaku BPK, maka yang melakukan kontrak adalah pejabat administrator langsung dengan pihak ketiga kan gitu kan seperti itu ya. Nah, itu mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut gitu keberadaan daripada para pejabat administrator ini yang selaku BPK terutama
Itu di mana keberadaan di struktur manajemen risiko ini. Nah, terus yang kedua adalah tadi Pak Ali juga sampaikan bahwa kita harus membuat beberapa hal ya, tahapan-tahapan dalam identifikasi risiko dari sejak awal tahun kan gitu. Nah, ini memang saya mungkin belum awal ya Pak Ali tadi sampaikan ada pertemuan 2 kali sebelumnya ya mengenai sosialisasi. Harusnya ini udah merupakan tahap selanjutnya ya dalam kita membuat atau menyusun piagam manajemen resiko gitu ya Pak ya. Nah, ini udah di tengah tahun gitu. Kita harapkan 31 Januari itu sudah harus tuntas piagam. Ya kan? Karena itu harus disampaikan kepada inspektorat, ada hasil mandiri, setelah itu disampaikan evidennya kepada inspektorat. Tadi Pak Ali sudah memberikan clue-clue istilahnya yang bisa menjadi hasil penilaian mandiri yang sudah dilaksanakan oleh dinas itu bisa menjadi evidence gitu ya untuk penilaian tadi. Nah, kira-kira tahapan selanjutnya untuk kita menyiapkan daripada piagam manajemen risiko ini, Pak, keterlibatan daripada tim dinas perumahan itu bagaimana tahapannya, gitu ya. Saya ingin mungkin kita lebih ada timelinenya lah, karena kan ini hanya sudah menghitung bulan ya istilahnya. Minimal kan akhir Desember dengan kesibukan kita yang mungkin makin bertambah. Saya takutnya ini agak terbelakang gitu ya, agak terabaikan seperti itu. Jadi ini mohon untuk kita diberikan kira-kira timelinenya seperti apa. Mungkin nanti kan bisa digabung dalam pembahasan tim ataupun kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah menyangkut ada surat juga dari inspektorat kalau nggak salah. Itu semua PPK itu wajib membuat semacam fakta integritas kan gitu ya. Apakah itu juga masuk kategori untuk kita menuangkan sama kita ya kan dalam semua pelaksanaan kegiatan baik dilaksanakan oleh dinas, suku dinas maupun PRS, PDP maupun Pusdatin gitu. Sehingga pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Itu. Dan mungkin yang terakhir bahwa kita setiap tahun kan selalu ada APIP ya, ataupun mungkin tim pemeriksa eksternal baik dari BPK maupun BPKP kan gitu. Nah ini barusan saya juga dapat kontak dari BPKP, dia merupakan tim evaluasi daripada penyelenggaraan eh, evaluasi perumahan dan permukiman dari BPKP Provinsi DKI Jakarta. Yang dia berharap akan adanya FGD antara tim BPKP dengan tim dari Dinas Perumahan yang punya keterkaitan langsung dalam hal ada 3 topik yang dia minta yaitu penyediaan hunian layak dan terjangkau. Setelah itu adalah penanganan permukiman kumuh dan permukiman tangguh bencana seperti itu. Apakah peranan BPKP di sini juga ataupun usulan daripada kegiatan BPKP ini bisa kita masukkan dalam salah satu implementasi unsur-unsur SPIP ya yang akan kita jadikan evidence nantinya gitu. Jadi keterlibatan daripada tim pemeriksa eksternal di luar daripada inspektorat itu juga kelihatannya sudah mulai eh, melakukan evaluasi dalam bentuk FGD. Gitu. Jadi tidak lagi pemeriksaan per bidang ataupun mungkin per PRS dan sebagainya, tapi dia ingin tuh dalam bentuk evaluasinya tuh dalam bentuk FGD gitu. Nah, apakah kegiatan yang akan kita laksanakan nanti bersama-sama dengan BPKP itu juga bisa menjadi salah satu bentuk implementasi dalam kita melaksanakan SPIP dan juga menjadi evidence dalam kita menyusun piagam manajemen risiko tersebut, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak Ali. Iya, terima kasih banyak ya Bu Sekdis atas pertanyaan yang sangat menyeluruh. Mungkin bisa langsung dijawab saja ya Pak Ali, ada beberapa pertanyaan tadi. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih izin Bu Sekdis. Ya, terkait apa yang ingin dikonfirmasi oleh Bu Sekdis tadi, terkait yang pertama adalah terkait struktur organisasi manajemen risiko.
Sebenarnya kalau kita mengacu pada keputusan gubernur, memang yang diatur terkait dengan struktur manajemen risiko ini tingkat dinas. Jadi yang disebut dengan unit pemilik risiko adalah kepala dinas, kemudian koordinator risiko adalah eh, sekretaris dinas, dan manajer risiko adalah ke- kepala seksi atau kepala subbagian terkait dengan program dan anggaran. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa salah satu tugas kita nanti kan adalah melakukan evaluasi mandiri terkait dengan pencapaian manajemen risiko. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan rencana strategis, Renstra. Nah, selama ini dalam rencana strategis itu terdapat pencapaian-pencapaian. Ada pencapaian dinas, ada pencapaian subdinas, ada pencapaian PT. Nah, kemarin sebetulnya Bu, kita ini sempat menjadi bahan diskusi juga ketika kemarin pertemuan asesor, bahwa ternyata selama ini tools yang dibuat ini sebenarnya disiapkan untuk mengukur secara SKPD, jadi secara dinas. Tapi kenyataannya di lapangan adalah ketika ingin diukur, ternyata kegiatan-kegiatan yang berada di UPT itu tidak terkonsolidasi ke dalam renstranya dinas. Sebagai contoh begini, di dinas misalnya ada salah satu yang ingin dicapai adalah eh, indeks kepuasan masyarakat. Sasarannya adalah 4. Nah, kemudian di Sudin ada indeks kepuasan masyarakat, salah satunya 4. Di UPT juga 4. Nah, dalam tools itu hanya mengakomodir dinas perumahan. Dalam arti kalau misalnya hitungan 1, 2, 3, 4 dibagi dan menjadi angka hitungan pencapaian terkait dengan kasus ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menghitung pencapaian katakanlah di UPRS 1 misalnya, pencapaian indeks kepuasannya 3 misalnya, UPRS 2 pencapaiannya 2, UPRS 4 pencapaiannya 3, kemudian dinas perumahan sendiri 4. Nah, itu kemudian tidak bisa digabung jadi satu, kemudian pencapaiannya menjadi 4 ditambah 2 ditambah 3. Enggak. Kenapa? Karena ujungnya nanti yang 2 menjadi 3, atau bahkan yang 4 menjadi 3. Oleh karena itu memang ruhnya adalah kita ingin menghitung ini secara unit. Artinya kita membuat manajemen risiko itu per unit. Tetapi sampai saat ini sistemnya belum mengakomodir. Itu yang pertama. Nah, tetapi perlu saya sampaikan, kita sebenarnya sudah selangkah lebih maju, Bu. Jadi ketika kemarin SKPD sedang membahas masalah itu, kita sudah mempersiapkan. Kita beberapa tahun yang lalu, yang seperti disampaikan 2 pertemuan itu, kita sudah membuat perhitungan berdasarkan UPT sendiri. Jadi di setiap UPT kita kemarin sudah merencanakan pemilik resikonya adalah kepala UPT, kemudian manajer koordinator risikonya Kasubag TU atau kepala subbagian terkait yang mengenai keuangan dan anggaran, kemudian manajer risikonya salah satu kepala seksi atau beberapa kepala seksi. Nah, secara sistem kita sudah siapkan itu dan sepakat dengan apa yang disampaikan. Sebetulnya memang tidak bisa digabung antara pencapaian UKPD dan pencapaian ini. Tetapi sampai saat ini toolsnya belum mendukung. Jadi memang terpaksa nanti kita mengambil beberapa poin yang memang bisa dikompilasi. Misalnya pencapaian, katakanlah pencapaian informasi sosialisasi pada masyarakat. Jakarta Timur berhasil 100 orang sosialisasi. Jakarta Barat 100 orang. 4 wilayah lainnya 100 orang juga. Maka dinas bisa mengatakan bahwa pencapaian sosialisasi telah tercapai 600 orang. Bisa digabungkan. Jadi ada poin-poin yang memang bisa digabungkan ketika dalam pengukuran sasar kinerja itu, tapi tidak ada yang tidak. Tetapi kalau bicara tentang sistem, secara aplikasi, kita nanti ada aplikasi namanya e-integrasi. Dalam e-integrasi itu ada penilaian-penilaian. Yang dinilai itu ada 5 poin, dari mulai A sampai mulai E. Yang terbaik itu A, yang terjelek itu E. Bagaimana cara penilaiannya? Penilaiannya pertama ketika kita mau bicara bilang E, itu berarti suatu kegiatan itu sudah ada SOP-nya. Jadi kalau SOP sudah ada, ucapannya E itu. Itu yang terjelek itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah SOP itu kemudian sudah disosialisasikan? Nah, kalau dia sudah disosialisasikan, maka dia dapat nilai D. Setelah disosialisasikan, apakah kemudian sudah diimplementasikan? Jadi kalau kita punya kegiatan, apakah ada dasar hukumnya, apakah ada SOP-nya, apakah sudah disosialisasikan? Maka kalau sudah 2 poin itu, dia dapat nilainya D. Kemudian kalau misalnya sudah diimplementasikan, jadi nggak sekedar teori, nggak disosialisasi, sudah diimplementasikan di lapangan, ada evidence-nya, kita mendapat nilai C.
Nah, apabila sudah dilakukan tiga hal tersebut, kemudian sudah dilakukan evaluasi. Jadi setelah dilakukan pelaksanaan, ada nggak evaluasinya? Berhasil atau tidak, tercapai atau tidak, maka kita mendapat nilai B. Tidak cukup dari situ saja, ternyata setelah dievaluasi, kita harus memiliki perencanaan ke depan, antisipasi. Kita kira-kira kalau terjadi A, terjadi B, kita akan melakukan apa? Antisipasi. Artinya perencanaan berkelanjutan, maka nilai kita akan mendapat A. Bagaimana peran BPKP tadi Ibu tanyakan? Terkait dengan peran BPKP, untuk penilaian SPIP ini kan terdiri dari 3 tahap. Pertama terkait dengan manajemen risiko, dan di sana peran SKPD itu dalam hal penilaian mandiri. Kemudian hasilnya itu disampaikan kepada inspektorat. Inspektorat akan melakukan pengkajian terhadap hasil yang kita sampaikan itu baru ke BPKP. Nah, BPKP inilah kemudian nanti akan menentukan berdasarkan temuan-temuannya. Namun pertanyaan, apakah nanti hasil dari BPK ini bisa menjadi evidence? Ya, tentu saja, Bu. Ini hasil dari BPKP ini nanti bisa menjadi evidence kita. Bahkan juga bukan sebagai evidence, tapi juga sebenarnya menjadi bahan kita untuk kan temuan BPKP itu ada yang terselesaikan, ada yang tidak terselesaikan. Yang tidak terselesaikan itu kemudian menjadi PR kita masuk ke dalam manajemen risiko untuk tahun berikutnya. Jadi untuk sasaran manajemen risiko bukan saja perencanaan, tetapi juga masuk terkait dengan permasalahan-permasalahan disampaikan oleh pihak eksternal, termasuk informasi yang disampaikan oleh BPK. Ya, mungkin demikian. Terima kasih Pak Ali atas jawabannya. Bu Sekdis, apa ada tanggapan? Cukup ya. Sepertinya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kita. Ini ada Pak Haposan yang raise hand dari UPRS 2. Pak Haposan dipersilakan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Terima kasih Bu Kesia. Kedengaran Bu Kesia? Halo? Kedengaran Pak? Kedengaran ya Bu? Ya. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Mohon izin Pak Ali sebagai narasumber mungkin sekedar memberikan masukan saja Pak Ali terkait dengan manajemen risiko di Dinas Perumahan. Tadi memang udah ditanyakan sama Ibu juga Bu Sekdis dan sudah disampaikan Pak Ali. Cuman begini Pak Ali, mohon izin Pak Ali terkait dengan penyusunan daripada tahapan-tahapan ini, seperti yang dijelaskan Pak Ali tadi, ada tahapannya itu adalah penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, sampai dengan penanganan risiko itu sendiri. Itu di proses manajemen risikonya. Sampai dengan nanti hubungannya dengan penyusunan dokumen SPIP-nya. Mohon izin Pak Ali sekedar masukan saja terkait dengan ini, mungkin perlu dibentuk tim untuk penetapannya untuk di lingkup dinas, lingkup Sudin, dan lingkup UPRS pada umumnya, khususnya karena apa? Mungkin kalau bisa dibilang UPRS itu kan tipikal ya Pak Ali. Jadi mungkin risiko-risiko dan permasalahan seperti misalnya program anggarannya pun sama semuanya di 8 UPRS. Jadi mungkin nanti dibentuk tim di UPRS-nya untuk melakukan tahapan proses manajemen risikonya sampai dengan ke tahapan SPIP-nya Pak Ali. Sehingga nanti itu menjadi button top gitu loh. Jadi nanti dari bawah langsung menjadi salah satu dokumen daripada SPIP daripada dinas sendiri, karena memang dari bawah sudah tercover semuanya gitu Pak Ali. Karena apa? Saya melihat pastinya nanti di UPRS ini kan pasti ada hubungannya dengan Pergub, salah satunya pasti masuk dengan Pergub nomor 40 tahun 2004 terkait dengan pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Karena biar bagaimanapun kami sebagai pelayan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pastinya adalah kaitannya dengan risiko-risiko terkait dengan pelayanan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi saran saya sih seperti itu Pak Ali ke depannya. Jadi di tahapan-tahapan ini memang ada pembentukan daripada tim-tim, baik di Sudin kan tipikal juga dengan 6 Sudin. Begitu juga dengan UPRS dengan 8. Jadi nanti semuanya akan tercover naik ke atas gitu. Itu aja sih Pak Ali, terima kasih. Baik Pak Haposan, terima kasih atas masukannya. Silakan Pak Ali tanggapannya. Baik, terima kasih sekali Pak Haposan. Saya kira saya sepakat dengan Pak Haposan, setuju sekali.
Jadi memang kita berharap kita tidak mengatakan project, tapi ini mengatakan sebuah program sebenarnya. Program ini sebenarnya bukan miliknya dinas sebenarnya. Program ini adalah milik kita bersama. Artinya UPT-UPT juga merupakan terlibat dalam penyusunan ini. Nah, sebenarnya kita, Pak Husan, kita sudah selangkah lebih maju nih Pak Husan. Apa namanya, toolsnya itu hanya mengakomodasi per dinas. Sementara sebenarnya kita sudah siapkan sejak awal. Kita waktu itu pernah melakukan sosialisasi dan bahkan sudah menyiapkan dan sudah menyampaikan bahwa di tingkat UPT itu sudah selayaknya untuk mempersiapkan strukturnya. Strukturnya kita sudah tetapkan bahwa untuk menjadi pemilik resiko itu kepala UPT-nya, kemudian koordinatornya salah satu kepala yang terkait dengan perencanaan dan keuangan, manajemen risikonya dari salah satu seksinya. Nah, saya sepakat tadi dengan Pak Usan bahwa dengan kita menggunakan UPT-UPT sebagai pemberi informasi yang lengkap, justru ini akan menjadikan data yang berada di Dinas Perumahan itu menjadi lebih lengkap lagi dan lebih sesuai. Dan memang kita ketahui bahwa di lapangan itu seperti Pak Usan bilang, kompleksitasnya berbeda-beda, di mana dia tipikal. Nah, untuk tipikal inilah makanya sebetulnya benar yang Pak Usan bilang, di setiap PT atau PRS sebetulnya manajemen risiko itu harus dibentuk sendiri. Nah, tapi memang sampai saat ini tools-nya itu hanya mengukur di tingkat dinas. Nah, tapi kemarin kita sudah sampaikan bahwa di lapangan ada hal-hal yang bisa dikonsolidasikan nilainya ke tingkat dinas, tapi ada memang hal-hal yang hanya bisa diukur di tingkat UPT sendiri. Nah, saat ini kita sudah mendokumentasikan itu semua, Pak Hasan, untuk di tahun lalu. Mungkin di tahun ini kita akan mengulanginya lagi. Sampai pada kesempatan ini juga, terima kasih Pak Hasan diingatkan. Kami berharap pada teman-teman di UPT, kalau misalnya lupa dengan sosialisasi yang awal, Bapak Ibu bisa melihat lagi rekamannya. Di sana kita sudah menjelaskan tahap-tahapan bagaimana cara menggali sasarannya, menggali tujuannya, bagaimana cara masukkan, bahkan kita juga sudah membuat petunjuk teknisnya, bagaimana cara pengisiannya, bagaimana cara penghitungannya. Mungkin demikian, Pak Husan. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Oke, Pak Haposan, ada tanggapan lagi, Pak, terkait yang sudah disampaikan Pak Ali? Ya, mohon Bu Kesya. Terima kasih Pak Ali penjelasannya. Itu tadi Pak Ali. Jadi saya juga sepakat dengan yang Pak Ali sampaikan. Maksud saya gini, ini kan kalau nggak salah ini udah ketiga kali ya Pak Ali ya, pembahasan terkait dengan persiapan untuk membuat SPIP daripada Dinas Perumahan. Maksud saya gini, jadi saya ingin karena ini kan Pak Ali kan sangat pakem banget lah terkait dengan SPIP dan manajemen risiko. Jadi saya berharap dan minta bantuan Pak Ali, kami ini yang di rusun ini nanti bisa dipandu gitu Pak Ali, dipandu sehingga tulis-tulis tadi semua tercover gitu Pak. Tulis-tulis dengan permasalahan dan risiko yang ada di manajemen risiko yang ada di UPRS semuanya tercover dengan apa namanya pendampingan dari Pak Ali sendiri, sehingga yang dari bawah ini dari UPT masuk langsung bisa bergabung ke dinas untuk manajemen risikonya dan akhirnya menjadi dokumen SPIP. Mungkin itu Pak Ali maksud saya. Terima kasih Pak Ali. Ya, silakan Pak Ali. Ya, baik. Terima kasih Pak Husan. Masukannya kami catat. Terima kasih. Oke, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Adela dari Pusdatin DPRKP. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam membangun mindset resiko pada ASN yang terbiasa bekerja dengan pendekatan birokratis administratif, bukan berbasis resiko? Jadi apa nih Pak tantangan terbesarnya untuk kita yang mindsetnya tuh pendekatannya birokratis administratif, jadi kita tidak terlalu aware sama basis resikonya. Tantangannya apa Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya nggak salah menangkap, pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar ASN dalam melaksanakan manajemen risiko pada aspek teknis, tapi pada
juga pada perubahan budaya pikir dan budaya kerja. Pertama adalah yang paling sering dan bukan cuma terjadi di unit kerja kita, tapi hampir semua unit yang melaksanakan ML pertama kali adalah masalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang manajemen risiko itu sendiri. Nah, banyak ASN masih menganggap bahwa manajemen risiko ini sebagai beban administratif tambahan atau sekedar mengisi format gitu. Padahal sebetulnya MR ini adalah alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Sebagai contoh misalnya, tidak semua ASN memahami bahwa keterlambatan lelang atau ketidaksesuaian data penerima bantuan itu bagian dari risiko yang harus dikelola, bukan sesuatu yang dianggap sebuah permasalahan yang tak bisa selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan budaya kerja. Lebih banyak ASN ini dia lebih reaktif daripada proaktif. Artinya ketika ini diminta atau ketika ini menjadi suatu program yang dikejar-kejar, kita baru melaksanakan. Padahal sebetulnya ini merupakan kewajiban yang harus melekat pada setiap kegiatan. Manajemen risiko ini menuntut antisipasi sejak awal. Sedangkan budaya kerja yang masih dominan itu biasanya menunggu masalah muncul, baru kemudian bertindak. Nah, perubahan budaya ini memerlukan waktu dan tentu saja komitmen. Nah, yang ketiga adalah memang kita sadari minimnya pelatihan dan pendampingan teknis, di mana banyak ASN, terutama di unit pelaksana, ini biasanya belum mendapatkan pelatihan yang cukup. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko, seperti yang disarankan oleh Pak Ocen tadi, kita perlu memang untuk pendampingan. Kemudian bagaimana cara menilai dampak, kemudian bagaimana cara menyusun mitigasi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ada anggapan bahwa manajemen risiko ini hanya tugas perencanaan. Jadi karena biasanya koordinator risiko itu manajer risiko adalah subak perencanaan, jadi dianggap itu tugas perencanaan. Bukan, Bapak Ibu. Jadi masih ada anggapan bahwa manajemen risiko hanya tanggung jawab ke subak perencanaan atau pejabat tertentu, padahal sebetulnya ini semua lini kerja ini punya risiko dan harus terlibat aktif dalam proses manajemen risiko. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kurangnya integrasi dengan kegiatan sehari-hari. Jadi manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi. Jadi masih silo. Silo itu artinya apa? Silo itu bahasa Indonesia apa? Ngerjain sendiri-sendiri gitu. Jadi belum terintegrasi. Kegiatan rutin seperti nyusun renja, pengadaan, pelaporan, evaluasi, itu masih dilakukan sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Manajemen berjalan sendiri-sendiri itu cukup terlihat. Kemudian yang keenam adalah inisiatif, kurang-kurang inisiatif dan apresiasi atau apresiasi juga. Di mana ASN ini sering tidak melihat manfaat langsung dari mengelola risiko. Karena kan memang hasilnya itu nggak selalu nampak. Nah, juga belum ada sistem penghargaan atau umpan balik yang mendorong keterlibatan aktif. Mungkin ke depan kita mungkin bisa mulai memikirkan apakah mungkin perlu apresiasi bagi mereka yang memang menerapkan manajemen risiko secara baik dan benar. Nah, jadi tantangan terbesar sebenarnya bukan pada rumitnya teori, tapi pada bagaimana kita membangun budaya kerja sadar risiko, kemudian menjadikan manajemen risiko sebagai bagian cara kita berpikir dan bukan sekedar kewajiban formalitas. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, Pak Ali, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dari Mbak Adela Wendy, CPNS dari Pusdatin. Mbak Adela, apa sudah cukup jawabannya? Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Ali, ini ada dari Bu Popi dari UPRS 5, Pak Ali, di kolom chat. Pertanyaannya terkait hal yang baru saja Pak Ali sampaikan, berarti harusnya kita menetapkan selera resiko yang menjadi konsensus bersama sebagai satu kesatuan SKPD dong ya Pak. Karena dari yang saya baca dalam paparan Pak Ali terkait Pergub 122 tahun 2020 terkait penerapan manajemen resiko di pemerintah DKI, itu tidak menetapkan selera resiko organisasi. Gitu Pak. Jadi harus menetapkan selera resiko atau enggak gitu Pak dalam satu kesatuan SKPD. Ya, baik. Makasih Bapak pertanyaannya. Kalau kita membaca dari Pergub 122 terutama di dalam petunjuk teknis, sebenarnya kita ini sekali lagi saya
saya membanggakan Jakarta. Kenapa? Ini kita juga selangkah lebih maju. Kita bisa bandingkan dengan wilayah-wilayah lain dalam penerapan ini, mereka hanya berpedoman pada PP 60 tahun 2008 dan berpedoman pada peraturan-peraturan di atasnya. Sementara mereka untuk mengukurnya sendiri itu belum ada patokannya. Nah, tetapi kalau kita baca di Pergub 122, ini bukan saja kita sudah diberikan panduan tata cara menilai, tapi juga sudah ditetapkan selera risiko. Jadi selera risiko itu enggak per SKPD, tapi selera risiko berdasarkan Pergub itu se-DKI Jakarta selera risiko itu sudah ditetapkan. Jadi batasannya mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti tabel yang berwarna-warni, saya juga nggak hafal, tapi seingat saya di situ ada tabel yang menentukan bahwa sebatas mana sih, seangka berapa yang kemudian ini masih ditolerir atau mana yang memang harus ditindakan atau dilepaskan. Jadi jawabannya adalah terkait dengan selera risiko, Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan dengan Pergub 122 tidak dipecah lagi ke selera risiko berdasarkan sasaran unit-unit. Jadi sudah kita gunakan template itu saja. Jadi sudah gampang. Berbeda dengan provinsi lain, mereka akan kesulitan karena tidak ada panduan resmi untuk membuat satu perhitungan. Jadi bisa jadi nanti satu unit dengan unit lain alat ukurnya berbeda. Sehingga ketika dikompilasi atau disatukan, itu perhitungannya akan sulit. Nah, kita hanya punya alat ukur satu, selera risikonya. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Ali, terima kasih. Berarti untuk selera resiko sudah ada satu kesatuan ya, satu Pemprov DKI. Berikutnya dari Bu Popi, apa ada tambahan? Oke, lanjut ke Pak Agung yang raise hand. Silakan Pak Agung bisa menyampaikan pertanyaan atau komentarnya. Baik, terima kasih Bu Kaisa. Izin Pak Ali, terima kasih atas paparannya ya, sangat menarik sekali, di mana kita yang terbiasa bekerja rutin, ternyata kita juga harus menganalisa atau merangkum ya risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Ali, tadi kan sebenarnya dari simulasi apa kapal ya, dari simulasi kapal itu, let's say kita sudah menganalisa semua risiko-risiko yang terjadi, kita sudah siapkan mitigasi-mitigasi bencana apabila ada kejadian yang terjadi, namun ternyata ada situasi eksternal ya, situasi eksternal yang menyebabkan kita harus menurut dengan apa yang diarahkan oleh faktor eksternal itu, walaupun kita tahu itu adalah resiko yang fatal terjadi apabila kita tidak mengakomodirnya. Di mana tadi dijelaskan harus mengurangi pelampung, tidak ikut pelatihan. Nah, ini kan sebenarnya terjadi juga nih di kita nih, di kerjaan kita, di mana ternyata ada faktor-faktor yang seperti itulah Bali. Nah, gimana cara menyikapinya? Apakah perlu juga kita nanti mencatat itu sebagai resiko atau bagaimana Pali? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah manajemen resiko ini juga bisa kita kita terapkan juga sambil kita menerapkan ISO? Kita tahulah di UPDP juga sudah ada ISO ya Pak ya. ISO dan di Pusdati juga sudah ISO. Apakah ISO ini juga bisa digunakan untuk menerapkan manajemen resiko di dinas? Seperti itu Pak. Kalau memang misalkan iya, berarti harusnya ada penerapan ISO ya di level dinas yang perlu dilakukan oleh dinas. Mungkin itu dua pertanyaan dulu Pak Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan Pak Ali terkait tadi faktor eksternal. Yang pertama, yang kedua tentang ISO. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Agung sangat menyimak sekali nih yang awal tadi saya eh, eh, terkesima juga apa yang disampaikan Pak Agung, karena memang relevan dengan hal ini, di mana Pak Agung tadi menyampaikan bagaimana ketika kita memberikan contoh terkait dengan kapal tadi, di mana di kapal tadi sebetulnya bukan tidak ada sumber daya, itu juga terjadi di organisasi-organisasi. Sumber daya itu sebenarnya ada, tapi kemudian diabaikan dan tidak dimanfaatkan.
Nah, terkait dengan bagaimana kira-kira untuk mencegah atau mengendalikan risiko dan bagaimana menyikapi, mungkin maksudnya secara proaktif, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami oleh seperti kapal tadi. Pertama, yang paling penting adalah kita mengenal risiko itu sejak awal. Kita tidak bisa, karena kita tidak akan bisa mengelola apa yang tidak kita kenal. Jadi pertama kita harus mengenal dulu. Seperti kapal tadi, dia memang tidak pernah mengenal bahwa gunung es itu bisa terpecah, terbelah dan berpindah tempat. Itu belum. Nah, sama dengan sebuah organisasi, maka organisasi pertama yang harus dilakukan adalah mengenali risiko sejak awal. Kita tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa kita kenal. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi risiko ini? Eh, Pertama kita mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Kira-kira apa yang bisa menghambat? Kemudian yang kedua, apa yang bisa menyebabkan gagal? Kemudian yang ketiga, apa yang bisa membuat anggaran tidak terserap? Nah, contohnya kalau kita misalnya mau membangun rusun, risiko kita bisa berupa misalnya keterlambatan lelang, hujan ekstrim bahkan, itu yang kita nggak sangka-sangka seperti kalau kapal tadi mengatakan bahwa oh, gunung itu dia sudah tahu posisinya, tapi tidak mengidentifikasi bahwa gunung itu bisa pecah dan berpindah tempat. Nah, terkait dengan dinas perumahan, kita mungkin selama ini nggak mengira bahwa hujan ekstrim itu harus menjadi bagian yang menjadi perlu antisipasi ketika kita berencana membangun rusun. Karena itu kan menjadi keterlambatan. Kalau dalam kondisi cuaca normal mungkin tidak. Nah, itu kita perlu masukkan. Atau misalnya kesalahan gambar teknis, tapi itu mungkin nggak perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting kita lakukan analis risiko. Seberapa sering dan seberapa besar dampaknya. Nah, setelah kita tahu risikonya, kita perlu menilai apakah ini sering terjadi kemungkinannya, kemudian kalau terjadi dampaknya sebesar apa. Nah, seperti yang Pak Agung tadi sampaikan, sebetulnya memang akibat atau dampak dari risiko ini nggak semuanya kita bisa atasi. Nah, tapi yang paling penting memang adalah bagaimana kita sudah siap menghadapi. Karena nanti ketika mengatasinya, SKPD itu tidak berdiri sendiri. Jadi kita tidak menjadi PR kita. Ketika ada risiko itu sebetulnya kita harus berpikir tentang stakeholder. Apakah kemudian kita bilang kita tidak punya kewenangan di situ, bisa saja. Tetapi kemudian kita menggunakan stakeholder yang awalnya sudah kita cantumkan di dalam konteks manajemen risiko kita. Jadi kita menggunakan stakeholder-stakeholder yang sudah ada. Kemudian yang kalah penting adalah menyiapkan strategi penanganan. Jadi setiap risiko itu bisa ditangani dengan salah satu strategi. Misalnya tadi sudah disampaikan bagaimana kita menghadapinya. Pertama bisa saja kita menghindar. Jadi jika kalau misalnya terlalu berbahaya, kegiatan nggak bisa diubah dan lain sebagainya, kita memang harus menghindar ya gitu. Kemudian bisa juga hanya dikurangi saja. Kita lakukan pencegahan. Misalnya memperbaiki SOP atau latihan SDM atau membuat backup perencanaan. Kemudian bisa juga kita misalnya mengalihkan masalah. Kita menggunakan pihak ketiga, atau misalnya kalau di UPDP kita menggunakan asuransi, kita menggunakan kerjasama dengan perbankan dan developer, itu merupakan bentuk pengalihan sebenarnya. Karena kita tidak bisa melakukan itu, kita lakukan kerjasama dengan stakeholder. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa jadi risiko itu memang harus kita terima. Di mana jika dampaknya misalnya kecil, kemudian sulit dihindari, kita tetap jalankan, tapi dengan pengawasan ketat, jadi hal kecil. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, ini nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Popi tadi sebenarnya. Nah, jadi kita sudah punya tabel, Pak, tabel selera risiko. Disitulah nanti kita melihat dari angka yang sudah kita hitung, ini sebenarnya apakah perlu dihindari, apakah perlu dikurangi, apakah perlu dialihkan ke SKPD lain, atau memang harus kita terima dan kita nggak bisa apa-apain, tetap kita harus jalankan saja dengan kita tetap melakukan pengawasan ketat. Satu contoh lagi adalah misalnya keterlambatan lelang. Itu bisa dicegah dengan mempersiapkan dokumen pengadaan yang lebih awal misalnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah pelibatan semua tim. Karena risiko ini kita nggak bisa tangani sendiri. Seluruh tim, dari staf lapangan sampai pejabat struktural, ini harus saling mengingatkan, memberi masukan soal risiko. Dan yang terakhir yang paling penting adalah lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Nah, risiko, karena kita tahu bahwa risiko ini bisa berubah. Yang tadinya kecil bisa menjadi besar kalau tidak dipantau. Maka penting untuk pertama mengecek ulang risiko secara berkala, kemudian melaporkan apabila ada risiko baru,
kemudian menyesuaikan rencana mitigasi untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru. Jadi sesuai dengan ruhnya berakhlak, kita juga harus adaptif terhadap perubahan. Mungkin demikian Pak Agung. Terima kasih. Saya lihat tadi sebagian masukan adalah sebagian juga pertanyaan dan masukan-masukannya kami terima. Terima kasih. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa untuk menyikapi risiko ini bukan soal menghindari masalah sebenarnya, tapi soal bersiap lebih awal agar kegiatan tidak terganggu, anggaran tidak mubazir, dan tujuan tentu saja bisa tercapai. Mungkin demikian Pak Agung. Baik Pak Ali, oh, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan keduanya Pak Ali dari Pak Agung tentang apakah penerapan ISO itu bisa bersamaan dengan penerapan manajemen risiko dan apakah kalau UPDP dan Pusdatin itu kan sebenarnya sudah punya ISO. Apakah dinas juga memerlukan hal itu dan apakah itu paralel dengan manajemen risiko itu sendiri Pak Ali? Ya, baik, makasih Pak Agung, benar mengingatkan kali. Jadi kalau kita bicara tentang ISO, kita ada beberapa macam ISO. ISO itu antaranya misalnya ISO 31.000. Ini tentang manajemen risiko, prinsip dan pedoman. Jadi kalau kita bicara tentang ISO 31.000, ini standar internasional, dia memberikan kata-kata dan prinsip tentang bagaimana suatu organisasi. Dari organisasi itu baik publik maupun swasta. Jadi di dalamnya juga terdapat pengelolaan risiko. Itu yang pertama. Kemudian juga kalau kita bicara tentang ISO 31.000, itu ada beberapa komponen Pak. Pak Agung saya kira lebih paham karena kalau nggak salah di Pusdatin sudah dapat ISO 31.000 ya. Oh 37.000. Kalau tapi oh ya, ISO yang 27001 aja. Pak. Iya. Kalau di ISO 31.000 itu ada 3 komponen. Komponen pertama itu tentang prinsip manajemen risiko, itu harus terintegrasi dengan proses organisasi. Kemudian juga kerangka kerjanya, kemudian ada juga tentang identifikasi risiko. Itu di 3001. Kemudian ada juga di ISO yang di Pusdatin ya. Nah, itu mungkin salah satunya adalah bagaimana risiko menghadapi ancaman-ancaman cyber dengan menguatkan sistem yang ada di Pusdatin. Nah, itu salah satu manajemen risiko. Jadi kemudian juga di ISO 9001/2015 itu kita juga diamanatkan untuk menyiapkan risk register. Jadi isinya hampir sama bahkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau dari kita di pemerintah itu ada namanya SPIP, di swasta ada namanya SPI. Dan turunnya ini adalah manajemen risiko. Dan ternyata memang Pak Agung benar sekali bahwa hampir di semua ISO itu di dalamnya terdapat komponen manajemen risiko memang dengan berbagai macam istilah. Tapi bahkan di beberapa ISO tercantum langsung risiko manajemen. Demikian Pak Agung, makasih. Baik Pak Agung, ada tanggapan atas penjelasan Pak Ali? Silakan. Mungkin sedikit bertanya lagi ya Pak Ali ya. Jadi sebenarnya apakah dinas perlu menerapkan ISO sebagai induk untuk di UKPD di bawahnya karena ini untuk memitigasi risiko-risiko yang terjadi ya atau bagaimana Pak Ali? Silakan Pak Ali. Terkait dengan ISO, sebenarnya ini kan suatu kewajiban pemberi layanan kepada masyarakat. ISO terkait dengan kualitas pelayanan, ISO terkait dengan standar operasional manajemen, dan ini sebenarnya suatu keharusan. Hanya mungkin memang karena kita memiliki sistem selain ISO, sistem seperti sistem evaluasi kinerja, sistem penilaian IKU, IKA, pencapaian indikator kepala dinas. Mungkin pada institusi atau SKPD tertentu ini menjadi prioritas utama untuk mendapatkan ISO, tetapi mungkin bagi institusi-institusi memang belum terpenuhi dari sisi tentu saja hal yang tidak kalah penting adalah terkait dengan anggaran. Bukan berarti memang ISO itu membeli, tetapi memang ISO itu kan memerlukan kelengkapan administrasi yang perlu dipersiapkan, memerlukan SDM-SDM yang siap untuk melaksanakan itu. Bahkan kami sudah pernah melaksanakan di PDP itu, memang kami merasa memang kita perlu sedikit effort dalam arti nggak hanya
biaya, yang biaya itu memang nggak ISO pun kita terus mengeluarkan biaya, tetapi juga bagaimana SDM kita siap. Tapi kalau pertanyaannya apakah wajib untuk melakukan ISO, saya kira wajib. Tapi memang tergantung dengan kesiapan. Jadi hanya masalah waktu saja Pak. Apakah nggak tahun ini, apa tahun depan, atau suatu saat memang ISO menjadi salah satu tolak ukur untuk menjamin kepada masyarakat bahwa layanan yang kita berikan itu adalah layanan yang terpercaya, yang memenuhi standar, terutama standar internasional. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Baik Pak Agung, apa sudah cukup penjelasan dari Pak Ali? Cukup, Pak. Terima kasih Pak Ali, Bu Kaisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Baik, selanjutnya ini ada Ibu Ginta yang dari tadi sudah raise hand. Silakan Bu Ginta, pertanyaan atau tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Mbak Kesya. Izin Bu Sekdis, izin Pak Ali, mungkin ini pertanyaannya pertanyaan secara teknis. Eh, untuk menyusun tadi manajemen risiko itu kan ada profil ya, profil dan apa namanya struktur pemilik risiko dan unit kepatuhan internal. Itu dulu pernah 2023 mungkin dengan narasumber juga Pak Ali, kita pernah buat SK Sudin ya Pak Ali. Nah, untuk yang ke depan itu apakah itu perlu dibuat lagi SK terbarunya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dulu kan kita menyusun itu dari Sakip ya Pak Ali. Berarti untuk yang 2025 itu identifikasi resikonya itu kita mengambil dari Monef ya Pak Ali. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bu Ginta, mungkin ini ada dua yang dikonfirmasi, yang mau dikonfirmasi ya Pak. Yang pertama terkait SK Sudin-Sudin, terkait profil resiko dan struktur resikonya. Yang kedua itu tentang apakah identifikasi MR-nya untuk sekarang lewat Monef, karena yang sebelumnya melalui Sakip. Silakan Pak Ali. Baik, makasih Bu Ginta. Jadi kalau terkait dengan struktur manajemen risiko, sesuai dengan Pergub 122, struktur ini melekat dengan jabatan. Melekat dengan jabatan artinya selama pejabatnya tidak diganti, jabatannya itu. Sebagai contoh, ke pemilik risiko dari Sudin Timur misalnya, yaitu Kasudin. Kalau Kasudinnya berganti, maka tetap yang baru itu merupakan pemilik risiko sebagaimana jabatan yang sananya. Jadi dia per jabatan itu. Jadi nggak perlu dibuat SK baru sebetulnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penyusunan manajemen risiko ini, memang seperti kita sampaikan tadi bahwa manajemen risiko itu adalah bagaimana kita untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu berarti kita harus mengetahui tujuan kita apa. Nah, tujuan kita apa itu tercantum di dalam rencana kerja. Rencana kerja itu ada di banyak macam dokumen. Kalau kita mengikuti dari Pergub 122 tahun 2020, itu disebutkan bahwa salah satu sumber untuk menentukan tujuan sasaran itu kita melihat dari dokumen-dokumen, pertama Renstra, kemudian dari EPJMD, dan semua sasaran yang ada di dinas itu, di unit itu. Jadi sepanjang itu merupakan sasaran yang ingin dicapai tujuannya, ketika kita menginginkan agar tujuan itu tercapai, maka dilakukan manajemen risiko. Jadi sebenarnya semua sasaran itu akan dimasukkan. Hanya kemudian nanti kita sendiri yang akan bisa memilah mana kemudian yang bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pengelolaan risikonya, mana yang tidak dilakukan pengelolaan risikonya. Mungkin demikian. Terima kasih. Baik, Ibu Ginta, silakan tanggapannya. Tadi kalau untuk terkait SK, menurut Pak Ali tidak perlu ada dibuat yang baru ya Pak, karena profil resiko itu melekat pada jabatan. Yang kedua, untuk semua tujuan yang akan dicapai oleh sebuah organisasi itu harus dibuatkan manajemen resikonya. Gimana Bu Ginta tanggapannya? Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab untuk hari ini, sosialisasi ini. Mungkin dari Pak Ali ada penutup yang ingin disampaikan untuk merangkum sesi hari ini. Baik, terima kasih. Mungkin nanti sebelum diberikan arahan oleh Pak Ibu Sekdis, mungkin ada sedikit penutup yang ingin saya sampaikan, bahwa
seperti kita lihat tadi, kita mengilustrasikan dengan kapal Titanic. Titanic mungkin tenggelam lebih dari 100 tahun. Tapi bagi organisasi, kisah ini tetap relevan Bapak Ibu. Ini mengingatkan kita bahwa teknologi, kecanggihan, ataupun reputasi itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari risiko yang diabaikan. Nah, justru dari kesadaran, tanggapan terhadap risiko, ini yang membuat kapal tetap bisa mengapung, bahkan di malam yang paling gelap. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya dalam sesi diskusi yang sangat aktif dan penuh semangat ini. Terima kasih terkhusus untuk Bapak Muhammad Ali atas penjelasan yang sangat informatif, praktis, dan membuka wawasan kita semua tentang manajemen risiko. Sekedar mengingatkan dari penjelasan Pak Ali tadi bahwa setiap ASN harus menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tak terkecuali apapun jabatannya ya Bapak Ibu. Oke, semoga apa yang disampaikan hari ini dapat mendorong percepatan implementasi sistem pengendali intern pemerintah secara lebih menyeluruh dan konsisten di unit kerja masing-masing dan menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan. Akhir kata mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyampaian sesi ini ada hal yang kurang berkenan. Dari saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke